Selamat siang semua Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan hasil kami melalui video. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Asman Kalakmabing. Saya sebagai ketua kelompok dan anggota saya di sini ada Valentino Soterenge Pandumutu dan Misila Kogoya dan Naplius Bigome. Kami akan mempresentasikan hasil melalui video. Mari saksikan. Baik, terima kasih. Saya akan masuk ke bagian yang pertama adalah pengertian sejarah dan diplomasi. Diplomasi adalah metode untuk mempengaruhi keputusan perilaku pemerintah dan masyarakat melalui dialog, negosiasi, dan tindakan sejenis tanpa kekerasan atau perang. Sementara istilah diplomasi berasal dari bahasa Prancis yang memiliki akar bahasa Yunani, yaitu diploma. Diplo artinya lipatan dan ma artinya sebuah objek yang merujuk pada dokumen atau kertas. Salah satu contohnya adalah sejarah diplomasi Cina. Catatan pertama, sejarah diplomasi Cina dan India berasal dari milenium pertama. Sebelum Masehi, Zhuangzi adalah tokoh Cina yang dianggap sebagai diplomat dari awal ketiga sebelum Masehi. Tradisi kesepakatan diplomasi di Cina kuno berkelanjut antara negara-negara berkerajaan dan bertikai diakhiri dengan penyatuan negara di bawah Kaisar Qing Shi Huang pada 221 sebelum Masehi dan konsolidasi persatuan di bawah dinasti Han pada 206 sebelum Masehi. Baik, kita beralih ke yang berikut, Perang Dingin. Perang Dingin adalah perseteruan blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet dalam hal ideologi. Blok barat cenderung beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan blok timur menganut paham komunis dan sosialis. Keduanya saling berebut pengaruh terhadap negara lain selama Perang Dingin. Perang Dingin ini dimulai pada tanggal 12 Maret 1947 dan berakhir pada tanggal 26 Desember 1991. Selama Perang Dingin, persaingan antara blok barat dan blok timur terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata hingga luar angkasa. Secara khusus, para pejabat AS atau blok barat mendorong pengembangan senjata nuklir. Maka dimulailah perlombaan senjata nuklir yang membuat dunia khawatir. Pada tahun 1949, Uni Soviet menguji senjata nuklir mereka sendiri. Sebagai tanggapan, Presiden Amerika Serikat kala itu, Harry Truman, mengumumkan negaranya akan membuat senjata nuklir yang lebih dahsyat. Pada tanggal 4 April 1949, Blok Barat mendirikan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization yang disebut NATO. Negara-negara pendirinya adalah Belanda, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat itu sendiri. Salah satu penyebab berakhirnya Perang Dingin adalah hubungan baik pemimpin Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, dengan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Gorbachev bahkan sempat mengunjungi Washington dan berjabat tangan dengan Reagan diiringi sorak-sorai serta tepuk tangan pada tahun 1990. Adapun berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991. Terima kasih.
Melanjutkan slide selanjutnya dengan judul Pasrah Perang Dingin. Perang dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai terwujud dan konflik kepentingan, supremasi, perbedaan ideologi, dan lain-lain antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada mulanya, guna mengakhiri Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersekutu dan menjalani hubungan untuk menghadapi Nazi Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler. Amerika Serikat pernah mengirim bantuan tentara ke Uni Soviet untuk mengembangkan pasukan Jerman. Berakhirnya, Perang Dunia Kedua menimbulkan dampak tersendiri terhadap Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara yang sama-sama kuat saling bersaing untuk menyebarkan pengaruh dan pendapat radikal negara terkuat di dunia. Perang Dingin merupakan ungkapan yang diciptakan pada tahun 1947 oleh ahli keuangan Amerika Bernard Bock. Perang ini berasal dari pengalaman historis dan keinginan politis Amerika Serikat Uni Soviet setelah memperoleh bergejolak setelah sebelumnya berbeda tersebut setempat terpendam dan disembunyikan. Hal ini semakin diperbujuk dengan kesempatan pasrah perang. Mereka sama-sama ingin membangun Eropa pasrah perang. Musuhan antara para negara adik kuasa semakin tampak, mereka saling berdomba kekuasaan dan saling bangga terhadap kekuatan masing-masing. Mereka juga saling memperkuat perlindungan diri 19 tidak hanya bersaingan dalam bidang. Faktor-faktor utama yang menyebabkan perang dingin sebagai berikut. 1. Menyebarkan ideologi dua pemenangan Perang Dunia Kedua adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat berideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi komunis. Dua ideologi ini bertetangga karena liberal lebih pada kebebasan individu, komunis lebih pada negara yang mengendalikan dan berperan besar. Yang kedua, keinginan untuk berkuasa kedua negara sama-sama ingin berkuasa di dunia. Amerika membantu menjamini modal pada negara-negara yang berkembang demi menjauh pengaruh sosialis komunis Uni Soviet, mempengaruhi negara-negara lain dengan cara memberikan bantuan senjata dan tenaga ahli. Yang ketiga, berdirinya fakta pertahanan Amerika Serikat dan Uni Soviet mendirikan fakta pertahanan Amerika Serikat, mendirikan NATO, sementara Uni Soviet mendirikan fakta Warsawa dan mengikutkan Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Demikian untuk pembahasan saya sampai di sini. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Diplomasi merupakan aspek penting bagi suatu negara dalam membina hubungan yang harmonis dengan negara-negara lain di dunia. Dengan hubungan harmonis dapat menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan bagi masing-masing negara terkait. Diplomasi dilakukan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, yang aktif melakukan aktivitas diplomasi. Diplomasi untuk mencapai kepentingan. Diplomasi memiliki andil yang besar dalam berbagai aspek dalam kegiatan kenegaraan, baik secara politik, ekonomi, maupun aspek sosial, kultural. Dalam melakukan praktek diplomasi untuk mencapai kepentingan negaranya, Indonesia juga melakukan aktivitas diplomasi publik
Indonesia tengah melakukan upaya-upaya diplomasi publik termasuk dalam aspek diplomasi budaya dan kuliner. Diplomasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan peranan pemerintah Indonesia saja, tapi juga masyarakat memiliki peranan penting dalam diplomasi publik, mengingat bahwa globalisasi di era ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk terlibat dalam aktivitas diplomasi. Masyarakat dapat berkontribusi dengan mengenalkan budaya lokal dan memberi negaranya untuk mengunjung keberhasilan diplomasi. Jalur pertama dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah diplomasi publik, memberikan kesempatan bagi aktor-aktor negara untuk ikut berprestasi dalam praktek diplomasi. Diplomasi publik adalah bagian dari diplomasi multi jalur. Dengan ini tanggung jawab diplomasi negara tidak hanya terfokus pada pemerintah, tetapi publik juga campur tangan. Terima kasih. Dan terima kasih kami dari kelompok 8. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.